Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rostiana Dewi dengan NIM 2105173 dari kelas Teknik Informatika K1. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma genetika. Judul artikel yang saya pakai yaitu Sistem Penjadwalan Antrian Servis Mobil Toyota Menggunakan Algoritma Genetika di Auto 2000 Pasteur. Penulisnya Socha Ramdhani, Hitsa Mauliana, Wildan Wiguna, Nanang Hunayfi, dan Ricky Firmansyah. Jurnal Infotronic, volume 7 nomor 1. Tahun terbitnya Juni 2022. Contoh kasus antrian servis menggunakan algoritma genetika pada suatu antrian servis. Yang pertama, melakukan inisialisasi populasi. Inisialisasi populasi adalah suatu proses menentukan jumlah individu atau kromosom di dalam suatu populasi. Data diambil dari data antrian servis kendaraan sebagai data sampel penjadwalan yang tertera pada tabel 1. Satu servis 1000 km, waktu 1 jam dengan nopol D8841HG, teknisi Mulyadi. 2. Servis 5000 km, waktu 1 jam, nopol D4742BV, teknisi R. Setiawan. 3. Servis 8000 km, waktu 1 jam, nopol D888BN, teknisi DD. 4. Servis 7000 km, waktu 1 jam, nopol D9711FF, teknisi Agus P. 5. Servis 10.000 km, waktu 1 jam, nopol D1188CM, teknisi Ius. 6. Servis 20.000 km, waktu 1 jam, nopol D1728LA, teknisi Ridan. Data stall bengkel. Kode R01, nama stallnya stall 1. Kode stall R02, nama stall 2. Kode R03, nama stall 3. Kode R04, nama stallnya stall 4. Data waktu pelayanan. Hari Minggu pukul 8. Yang kedua, hari Minggu pukul 9. Yang ketiga, hari Minggu pukul 10. Yang keempat, hari Minggu pukul 11. Yang kedua, generate kromosom. Generate kromosom adalah suatu proses pembangkitan nilai acak kromosom awal yang didapat dari data inisialisasi populasi. Pada langkah kedua ini dilakukan pembangkitan 4 individu dan 4 kromosom yang digenerate secara acak yang merupakan kombinasi dari inisialisasi populasi, tabel antrian servis, tabel stall, dan tabel waktu. Random generate populasi ke-1, individu ke-1, total gen 144, 244, 322, 411, individu 2, total gennya 122, 344, 212, 444, individu 3, total gennya 111, 133, 111, 433, individu 4, 112, 241, 424, 341. Individu ke-1, kromosom 1, nopol D8841HG, teknisi Mulyadi. Gen 2-nya stall 4. Gen 3-nya yaitu hari, jam, hari Minggu pukul 11.
kedua nopol D4742BV, teknisinya R. Setiawan. Nama stylenya style 4, hari Minggu pukul 11. Yang ketiga nopol D8881BN, teknisi IDD. Nama stylenya style 2, hari Minggu pukul 9. Yang keempat nopol D9711FF, teknisi Agus P, style 1, hari Minggu pukul 8. Individu kedua kromosom ke-1. Untuk nopol D8841HG, teknisi Mulyadi, stylenya 2, harinya hari Minggu pukul 9. Kromosom kedua nopol D8888BN, teknisi DD, nama stylenya style 4, hari Minggu pukul 11. Kromosom ketiga dengan nopol D4742BV, teknisi R. Setiawan, style 1, hari Minggu pukul 10. Kromosom keempat nopol D9711FF, teknisi Agus P, style 4, hari Minggu pukul 11. Individu ketiga kromosom ke-1 nopol D4742BV, teknisi R. Setiawan, style 1, harinya hari Minggu pukul 8. Kromosom kedua untuk nopol D8841HG, teknisi Mulyadi, stylenya 3, hari Minggu pukul 10. Kromosom ketiga dengan nopol D8881N, teknisi DD, style 2, hari Minggu pukul 11. Kromosom keempat dengan nopol D9711FF, teknisi Agus P, style 3, hari Minggu pukul 10. Individu keempat kromosom ke-1 nopol D8841HG, teknisi Mulyadi, style 1, hari Minggu pukul 9. Kromosom kedua nopol D4742BV, teknisi R. Setiawan, style 4, hari Minggu pukul 8. Kromosom ketiga untuk nopol D9711FF, teknisi Agus P, style 2, hari Minggu pukul 11. Kromosom keempat dengan nopol D8881N, teknisi DD, style 4, hari Minggu pukul 8. Langkah yang ketiga, melakukan fitness function. Nilai fitness function ditentukan sebagai parameter penentuan baik atau tidaknya suatu individu dalam algoritma genetika. Pada langkah ketiga ini dilakukan perhitungan fitness function dengan persamaan fungsi objektif untuk proses maksimasi sebagai berikut. Fitness sama dengan 1/1 ditambah Cm ditambah Cf ditambah Ck. Dengan keterangan Cm itu kelas mekanik sama dengan jadwal bentrok mekanik dengan waktu yang sama. CS kelas stall sama dengan jadwal bentrok stall dengan waktu yang sama. Kelas waktu sama dengan jadwal bentrok kendaraan dengan waktu yang sama. Parameter fitness terbaik sama dengan 1. Menghitung fitness berdasarkan individu dari generasi awal yang dibangkitkan. Yang pertama, fitness individu 1 sama dengan 1/1 ditambah 1 ditambah 1 tambah 1 sama dengan 0,3333. Yang kedua, fitness individu kedua sama dengan 1/1 ditambah 1 ditambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 sama dengan 0,5. Yang ketiga, fitness individu ketiga sama dengan 1/1 sama dengan 1 ditambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 sama dengan 0,5. Yang keempat, fitness individu 4 sama dengan 1/1 sama dengan 1 ditambah 1 tambah 0 tambah 0 sama dengan 0,3333. Total nilai fitnessnya sama dengan 1,666. Langkah yang kelima, seleksi generasi 1. Seleksi berfungsi untuk memilih individu mana saja yang akan dipilih untuk proses crossover.
Teknik yang dilakukan adalah dengan menggunakan teknik roulette wheel. Teknik ini berprinsip semakin besar nilai fitness setiap individu, semakin besar individu tersebut akan dipilih dalam setiap kemungkinan yang ada. Tahapan-tahapan pada seleksi dengan metode roulette wheel akan dihitung pada tabel berikut. Yang pertama, probability sama dengan fitness atau I per total fitness. Menghitung probabilitas 1, range areanya 0,333 per 1,666 sama dengan 0,2. Probabilitas kedua, range areanya 0,5 per 1,666 sama dengan 0,3. Probabilitas yang ketiga, range areanya 0,5 per 1,666 sama dengan 0,3. Probabilitas yang keempat, range areanya 0,333 per 1,666 sama dengan 0,2. Langkah selanjutnya yaitu hitung nilai kumulatif yang bisa dilihat pada tabel 10. Kumulatif ke-1 perhitungannya 0,2 ditambah 0 sama dengan 0,2. Kumulatif 2 sama dengan 0,2 ditambah 0,3 sama dengan 0,5. Kumulatif 3 0,5 ditambah 0,3 sama dengan 0,8. Kumulatif 4 0,8 ditambah 0,2 sama dengan 1. Setelah dilakukan proses menghitung nilai kumulatif, maka didapat nilai area roulette wheel, yang dimana area roulette wheel didapat di antara angka 0 sampai dengan 1 yang bisa dilihat pada tabel berikut. Menghitung area roulette wheel. Jumlah area 1, range areanya 0,2 sampai 0,5. Area 2 0,5 sampai 0,8. Area 3 range areanya 0,8 sampai 1. Area 4 range areanya 1 sampai 0,2. Langkah selanjutnya yaitu membangkitkan bilangan acak dalam range 0 sampai 1, di mana nomor acak ini dibangkitkan sesuai jumlah individu yang dimiliki nilai random yang dapat dilihat pada tabel berikut. Angka ke-1, random 1, range areanya 0,396, random 2, range areanya 0,822, random 3, range areanya 0,211, random 4, range areanya 0,720. Selanjutnya melakukan pengelompokan dari nilai acak yang dibangkitkan pada tabel dengan ketentuan jika nilai random kurang dari 1, maka pilih area roulette wheel pada tabel hasil yang didapat pada tabel berikut. Individu sebelumnya, individu 1, individu setelahnya setelah seleksi ke area roulette wheel menjadi individu 2. Individu 2 setelah melakukan seleksi ke area roulette wheel menjadi individu 4. Individu sebelumnya, individu 3, setelah dilakukan seleksi area roulette wheel menjadi individu 2. Individu 4 setelah seleksi ke area roulette wheel menjadi individu 3. Populasi setelah masuk ke area roulette wheel. Individu 1 total gainnya 144, 244, 322, 411. Individu 2 total gainnya 112, 241, 424, 341. Individu 3 total gainnya 144, 244, 322, 411. Individu 4 total gainnya 122, 344, 212, 444. Angka yang kelima, crossover. Crossover atau kawin silang adalah proses dalam algoritma genetika yang mengawinkan dua buah individu yang bertujuan untuk menghasilkan keturunan yang baru dari individu yang terseleksi. Pada proses ini melakukan pertukaran secara random dua buah parent.
1. Penentuan laju crossover atau crossover rate yang ditentukan yaitu sebesar 0,75 atau 75%. Selama kromosom kurang dari populasi, lalu lakukan random bilangan acak dari range 0 sampai 1. Serta jika nilai random dan kromosom kurang dari crossover rate yang ditentukan, maka selanjutnya dipilih sebagai parent. Pembangkitan bilangan acak 0 sampai 1 sebanyak jumlah individu dapat dilihat pada tabel berikut. Bilangan random crossover rate. Nomor random 1 nilai randomnya 0,259, nomor random 2 nilai randomnya 0,673, nomor random 3 nilai randomnya 0,870, nomor random 4 nilai randomnya 0,483. Lalu memilih individu sesuai laju crossover 75% yang dapat dilihat pada tabel berikut. Individu yang terpilih individu 1, individu 2, individu 4. Setelah itu individu dikawinkan dengan individu yang lain yang dapat dilihat pada tabel berikut. Perkawinan individu yang dikawinkan individu 1 dengan individu 2, individu 2 dengan individu 4, individu 4 dengan individu 1. Yang keempat, menentukan posisi crossover dengan metode one cut point crossover. Bangkitkan bilangan acak antara 1 sampai dengan panjang kromosom dikurang 1 sebanyak jumlah parent dengan ketentuan sebagai berikut. 1 sampai dengan 4 dikurang 1 sampai dengan 1 sampai dengan 3. Lalu didapat hasil bilangan random untuk penentuan proses bagian one cut point crossover yang dapat dilihat pada tabel. Hasil posisi one cut point crossover. Nilai random penentuan one cut point crossover. Crossover 1 sama dengan 3, crossover 2 sama dengan 2, crossover 3 sama dengan 1. Yang kelima, pada tahap ini akan dilakukan proses pengawinan crossover dengan metode one cut crossover dengan mengawinkan individu terpilih. Perkawinan individu terpilih ke-1. Untuk parent 1, kromosomnya 144, 244, 322, 411. Parent 2, 112, 241, 424, 341. Offspring 1, kromosomnya 144, 244, 322, 341. Perkawinan individu terpilih kedua. Untuk parentnya, parent 1 kromosomnya 112, 241, 424, 341. Parent 2 kromosomnya 122, 344, 212, 444. Offspring 2 kromosomnya 122, 344, 322, 341. Perkawinan individu terpilih ketiga. Parent ke-1 kromosomnya 122, 344, 212, 444. Parent 2 kromosomnya 144, 244, 322, 411. Offspring 3, 122, 244, 322, 411. Setelah dilakukan proses crossover dengan metode one cut point crossover, maka didapat populasi baru hasil crossover yang dapat dilihat pada tabel berikut. Populasi hasil crossover individu ke-1, total kromosom 144, 244, 322, 341. Individu 2, total kromosom 122, 344, 322, 341. Individu 3, total kromosomnya 144, 244, 322, 411. Individu keempat, total kromosom 122, 244, 322, 411.
Lalu langkah selanjutnya menghitung kembali fitness function dengan hasil metode crossover fitness individu yang dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel individu fitness function hasil proses crossover individu ke-1, fitness individu ke-1 total gainnya yang didapat fitnessnya sama dengan 1/1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 0,33. Fitness individu kedua total gainnya 1/1 ditambah 1 tambah 1 sama dengan 0,33. Fitness individu ketiga fitnessnya 1/1 ditambah 1 tambah 1 sama dengan 0,333. Fitness individu 4 fitnessnya sama dengan 1/1 ditambah 1 tambah 1 sama dengan 0,333. Total nilai fitnessnya yaitu 0,9. Angka 5 mutation. Mutasi adalah proses penggantian nilai gen yang ada dalam individu. Mutasi dilakukan dengan menggunakan laju mutasi sebagai parameter mutasi, lalu penentuan nilai random individu yang akan dimutasi. Langkah awal dalam melakukan proses mutasi yaitu dengan menentukan total kromosom sama dengan jumlah kromosom dikali jumlah individu, maka didapat 4 kali 4 sama dengan 16 adalah jumlah kromosom yang bisa mutasi dalam populasi sampel ini. Menentukan nilai random. Penentuan nilai random ditentukan dengan laju mutasi sebesar 1/100. Laju mutasinya sama dengan 0,05 dikali 16 sama dengan 0,8 dengan satu kromosom yang akan dimutasi. 2. Lalu langkah selanjutnya menentukan kromosom yang akan dimutasi dengan menentukan satu nilai random dengan range antara 1 sampai 16. Nilai yang telah didapat dengan angka acak yang didapat adalah 9. 3. Langkah selanjutnya melakukan pembangkitan nilai acak dari range 1 sampai 4 sebanyak jumlah indeks yang akan di dalam kromosom dengan nilai acak yang didapat yaitu 133. Yang selanjutnya akan dimutasi ke dalam kromosom ke-9 yang telah dilakukan generate. Proses mutasi dari generasi hasil crossover random 1 total kromosom 144, 244, 322, 341. Individu 2 total kromosom 122, 344, 322, 341. Individu 3 total kromosom 133, 244, 322, 411. Individu 4 total kromosom 122, 244, 322, 411. Lalu langkah selanjutnya menghitung kembali fitness function dengan hasil mutasi individu yang dapat dilihat pada tabel berikut. Hasil mutasi individu ke-1 total gainnya fitness sama dengan 1/1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 0,333. Fitness individu kedua sama dengan 1/1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 0,333. Fitness individu 3 fitnessnya sama dengan 1/1 ditambah 0 tambah 0 sama dengan 1. Fitness individu 4 fitnessnya 1/1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 0,333. Total fitness yang didapat 1,9. Langkah ke-6 replace. Setelah dilakukan proses mutasi maka didapatkan hasil fitness terbaik dengan telah mencapai nilai angka tertinggi yaitu nilai 1 yang menandakan tidak ada lagi clash atau bentrok, maka telah didapat generasi baru. Lalu setelah itu proses replace selesai. Langkah ke-7 tes. Lalu dilakukan proses testing di mana parameter ini parameter inisialisasi
awal tetap sama sampai proses testing harus sama, lalu ditunjukkan juga hasil individu yang sudah tidak mengalami bentrok data populasi. Bisa ditampilkan pada tabel berikut. Hasil akhir perhitungan algoritma genetika. Random 1 total kromosom 144, 244, 322, 341. Individu 2 122, 344, 322, 341. Individu 3 133, 244, 322, 411. Individu 4 122, 244, 322, 411. Hasil dan pembahasan. Spesifikasi kebutuhan dari sistem penjadwalan antrian servis yang akan dibangun sebagai berikut. Halaman Service Advisor atau SA. A1, SA dapat melakukan login. A2, SA dapat mengelola data timing atau waktu, jam dan hari. A3, SA dapat mengelola data antrian servis. A4, SA dapat mengelola data start. A5, SA dapat melakukan optimasi jadwal pada menu optimization. A6, SA dapat memeriksa hasil perhitungan penjadwalan pada menu schedule. A7, SA dapat memperbaharui profil. A8, SA dapat melakukan logout. Halaman Foreman. B1, Foreman dapat melakukan login. B2, Foreman dapat memeriksa jadwal antrian servis pada menu schedule. B3, Foreman dapat memperbaharui profil. B4, Foreman dapat melakukan logout. Sekian penjelasan dari saya tentang algoritma genetika. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.